Kalau berbicara tentang Jepang, negara ini memang dikenal sebagai negara yang warganya pekerja keras, memiliki prinsip hidup yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, serta mempunyai etos kerja yang luar biasa. Namun, kalau dilihat ke belakang, sebenarnya Jepang juga sempat terpuruk pasca kekalahannya pada Perang Dunia II atas sekutu. Saat itu mereka hancur, tetapi mereka berhasil bangkit dan kini menjadi salah satu negara maju di dunia. Proses pembentukan karakter yang menjadikan Jepang seperti sekarang tidak terjadi secara instan. Butuh ratusan tahun untuk berhasil diwujudkan sampai pada akhirnya dipraktekkan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang. Di video ini, saya, Gatot Rudi Prayogo dari Ruang FYI akan berbagi info tentang salah satu nilai yang dipakai orang Jepang dalam kehidupan mereka, yaitu Bushido. Bushido dapat diartikan sebagai jalan hidup seorang samurai dalam pengabdiannya. Juga bisa diartikan sebagai kode etik seorang samurai ketika menjalankan tugasnya. Bushido memang muncul ratusan tahun yang lalu, tetapi prinsip-prinsip dalam Bushido masih relevan hingga kini, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Berikut adalah 7 prinsip Bushido. Gi, integritas. Integritas adalah keutuhan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adanya kesamaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam diri manusia, ini tercermin dalam sebuah tindakan yang konsisten. Yuki, keberanian. Seorang pemberani di sini bukan dalam artian berani melawan apapun dengan dilandasi luapan emosi, tetapi keberanian di sini tercermin dalam diri seseorang yang mampu mengontrol diri dan menahan nafsu dalam setiap pengambilan keputusan sehingga dia bisa keluar dari kesulitan dan meraih kesuksesan. Keberanian adalah sikap yang harus dipertahankan dalam menghadapi berbagai tekanan dan persoalan hidup. Jin, kemurahan hati. Jin adalah wujud kasih sayang dan belas kasih. Seorang samurai yang berlatih perang, tangkas, dan paham banyak strategi harus tetap memiliki rasa kasih sayang dan belas kasih kepada sesama manusia. Kemurahan hati juga bisa ditunjukkan dalam hal memaafkan. Dalam kehidupan sosial di era sekarang, jika kita mempunyai hak, kewenangan, atau power terhadap suatu hal, alangkah baiknya kita tidak menggunakannya dengan arogan. Rei, rasa hormat. Kesatria tidak pernah bersikap kasar dan arogan. Mereka tidak perlu memamerkan kekuatan dan keahliannya dalam bertempur kepada orang-orang untuk dianggap sebagai kesatria. Justru sebaliknya, kesatria adalah orang yang selalu menunjukkan rasa hormat kepada semua pihak. Rasa hormat harus kita tanamkan dalam diri, bukan hanya kepada orang tua, guru, atau pimpinan di kantor, tetapi kepada siapapun yang kita temui. Rasa hormat meliputi bagaimana cara kita berbicara, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana kita merespon apa yang terjadi. Seperti kata pepatah, perlakukanlah orang seperti bagaimana kamu ingin diperlakukan. Makoto, kejujuran dan ketulusan. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Apa yang dirasakan, utarakan, pantang untuk berbohong. Apa yang dijanjikan, lakukan dan tepati. Apa yang sudah dimulai, selesaikan. Apapun yang sudah diucapkan, itulah yang harus dijalankan, apapun resikonya. Meiyo, kehormatan. Seorang samurai akan selalu menjaga kehormatan dirinya. Mereka akan konsisten menjunjung tinggi dan melakukan prinsip-prinsip yang dianut. Begitu juga dengan kita bisa menjaga kehormatan diri dengan cara terus melakukan hal-hal positif yang memberikan nilai tambah bagi kita, serta tidak menyia-nyiakan waktu dan menjauhi kegiatan yang tidak bermanfaat. Chugi, kesetiaan. Kesetiaan seorang samurai adalah dedikasinya saat melaksanakan tugas.
setia pada apa dan siapa yang mereka layani. Poin yang bisa kita praktekkan sekarang adalah dedikasi tinggi saat menjalankan apapun, bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, dan tidak meninggalkan rekan, kolega, atau tim saat terjadi masalah. Kita mulai bersama, kita selesaikan bersama. Dari 7 prinsip Bushido tadi, terlepas dari semua pro dan kontra, kelebihan dan kekurangan, pasti ada hal baik yang bisa kita pelajari, adaptasi, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya Gatot Rudi Prayogo pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.